Good morning, student grade 12. Welcome back with Miss Eva. We are studying now biology about metabolism, especially dekarboksilasi oksidatif asam pirufat ya. Nah, jadi pertemuan kemarin Miss udah jelaskan ya gimana tahap proses pemecahan glukosa pada tahap proses glikolisis ya. Nah, jadi kita flashback lagi kemarin tuh kita udah belajar ada proses katabolisme yaitu proses aerob ya, ada aerob ada 4. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, yang keempat transport elektron ya. Jadi part 3 ini kita bahas tentang dekarboksilasi oksidatif ya. Nah, jadi dengarkan Miss baik-baik, catat apa yang udah Miss sampaikan. Nah, jadi kita belajar dulu di mana sih tempat proses dari reaksi dekarboksilasi oksidatif ini ya. Jadi kemarin udah Miss jelaskan ya kalau glikolisis tempat berlangsungnya itu yaitu di sitoplasma, sedangkan tiga tahapnya lagi itu berada di bagian matriks ya. Nah, jadi dekarboksilasi oksidatif ini ya, dia itu tempatnya di mitokondria, yaitu tepatnya di bagian matriks ya. Nah, jadi ini ada Miss kasih tunjuk lagi gambar dari mitokondria. Dia itu memiliki membran dalam, membran luar, ada krista, dan ada juga matriks di bagian dalamnya ya. Perhatikan gambar ini baik-baik. Nah, jadi pada tahap pemecahan glikolisis kemarin kan udah dapat ya hasilnya yaitu asam pirufat ya nak. Nah, jadi asam pirufat ini akan masuk ke proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, jadi dekarboksilasi oksidatif ini juga disebut sebagai reaksi antara ya nak. Kenapa dia disebut reaksi antara? Ada yang tahu kira-kira? Nah, jadi Miss kasih tahu ya. Jadi kenapa? Karena reaksi antaranya itu proses pemecahan glukosanya itu di antara proses glikolisis dan siklus Krebs ya. Jadi proses dekarboksilasi oksidatif ini harus dipecah dulu asam piruvatnya menjadi asetil koenzim supaya bisa masuk ke tahap proses selanjutnya yaitu siklus Krebs. Nah, jadi untuk proses pembentukan dari asam pirufat menjadi asetil-CoA dibutuhkanlah namanya enzim CoA ya. Nah, jadi dalam prosesnya ini nanti dihasilkan NADH ya. Jadi NADH ini berasal dari NAD+ ya nak ya. Kemarin udah menjelaskan ya apa itu NADH dan NAD+ ya. Nah, jadi karena asam piruvatnya itu kemarin ada 2 ya hasil dari glikolisis, maka terbentuklah 2 NADH, kemudian ada 2 asetil CoA, kemudian ada 2 enzim CoA-nya ya. Nah, di dalam proses pembentukannya tersebut nanti 3 atom asam pirufat tersebut dilepaskannya lah 1 atom karbonnya sehingga terbentuklah yang namanya hasil karbon dioksida ya. Nah, jadi karbon dioksida ini hilang sehingga terbentuklah asetil CoA. Nah, jadi pada proses tahap dekarboksilasi oksidatif ini nak ya, asam pirufat itu kan dia memiliki 3 atom C ya. Nah, jadi di dalam proses ini terbentuklah yang namanya asetil CoA. Nah, ini prosesnya dibantu dengan bantuan enzim CoA ya. Nah, karena asam piruvatnya itu ada 2 ya nak, kemarin kan ada 2 ya asam pirufat dari glikolisis, maka koenzimnya ada 2 dan hasil akhirnya nanti ada 2 asetil CoA-nya ya. Nah, jadi pada tahap proses ini terbentuklah NADH. Jadi NADH ini berasal dari NAD+ ya nak. Sehingga terbentuklah yang namanya 2 NADH, kemudian ada 2 asetil CoA, kemudian ada 2 enzim CoA-nya ya. Nah, pada tahap dekarboksilasi oksidatif nanti pada asetil CoA-nya ini memiliki 2 atom C. Kenapa? Karena pada saat proses pengubahannya si asam pirufat akan melepaskan 1 atom karbon sehingga menghasilkan CO2. Maka asetil CoA-nya itu menjadi 2 atom C ya nak.
Rincian yang Miss buat supaya kamu mudah mengerti bagaimana proses tahapan dekarboksilasi oksidatif. Ya, yang pertama, tempatnya tadi di mana nak? Yaitu di matriks mitokondria ya, karena mitokondria ini disebut sebagai the power of cell ya. Kemudian yang kedua itu mengubah asam pirufat dengan 3 atom C menjadi asetil-CoA dengan 2 atom C ya, atau 2 atom karbon. Berarti dia dipecah lagi menjadi spesifik ya, dari 6 kemarin ya menjadi 3, sekarang menjadi 2 ya atomnya. Kemudian hasilnya itu yang didapat pada tahap proses dekarboksilasi oksidatif yang pertama, yaitu terbentuklah yang namanya 2-NADH ya. Kemudian ada 2 atom C, kemudian ada 2 asetil-CoA ya. Oke. Berikut ada tips ya biar bisa dihafal ya, yaitu Miss buat TUCAN ya. TUCAN itu artinya 2 ya. CAN ya. C itu artinya CO2, A itu artinya asetil-CoA, dan N itu adalah NADH, yaitu nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen ya nak ya. Nah, jadi nanti asetil-CoA inilah yang digunakan untuk proses masuk ke tahap siklus Krebs. Ya, jadi pada tahap siklus Krebs ini kita akan lebih membahas spesifik lagi di pertemuan berikutnya ya, supaya lebih paham lagi ya nak. Oke, nah jadi itu saja materi yang Miss sampaikan ya. Sampai jumpa di pertemuan kita yang selanjutnya, yaitu mengenai siklus Krebs ya nak. Nah, berikut ini ada tugas Miss kasih, dibaca baik-baik, dikerjakan, dan jangan lupa dikumpulkan tugasnya. Hari ini juga Miss tunggu di foto, jangan lupa dibuat nama dan kelasnya dan tanggal materi yang Miss sampaikan ya nak ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini pertemuan kita, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, and see you next time, and thank you for watching. Thank you for your attention. See you.